antara muka surat 67 yang dipaparkan dengan muka surat 61 dan 82 akan menjadikan elemen keseragaman tadi boleh dijadikan justifikasinya. Maksudnya di mana-mana pun prinsip ini adalah merupakan prinsip asas. Aplikasinya mungkin boleh berbeza-beza, bukan kerana berbeza prinsip sama, tapi aplikasi berbeza kerana persekitaran berbeza-beza. Misalnya CSR dalam kalangan orang yang masyarakat bertani, keperluan masyarakat itu mungkin berbeza dengan CSR dalam kalangan orang yang bukan petani misalnya kan. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi maksud seragam tadi mungkin pada prinsipnya. Jadi itu perlu diberikan satu perhatian. Jadi untuk sementara waktu saya berhenti di sini dan saya serahkan semula kepada terima kasih Kak Zaini. Kak Yasmin ada apa-apa nak react? Terima kasih kepada Dr. Zaini telah memberikan komen yang cukup berharga kepada saya. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya nak komen. Yang pertama mengenai menganalisis objektif yang pertama, kenapa tidak mengenal pasti? Karena yang terbayang kemarin dalam beberapa diskusi perbincangan dengan saudara juga, kalau menganalisis itu sudah pasti di dalamnya mengenal pasti. Awalnya kita boleh buat 4 objektif ataupun kemudian 3 objektif, karena dalam menganalisis kita tak mungkin menganalisis sesuatu sebelum kita mengenal pasti. Tapi ini akan diambil kriteria nanti untuk disesuaikan. Kemudian yang kedua mengenai kriteria tadi, apakah kriteria itu berbeza-beza distandarkan di semua daerah ataupun dia memang harus menjadi sebuah patron yang kemudian dipedoman. Nah, disinilah saya melihat lompangnya dari CSR di Barat. CSR di Barat dia tidak punya nilai satu nilai yang disepakati kebenaran. Sedangkan di dalam Islam kita punya kesepakatan kebenaran itu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Inilah menjadi sebuah ukuran kebenaran. Dari situlah kemudian pemahaman tanggung jawab sosial dalam Islam. Kemudian saya mengeluarkan kriteria itu. Nah, dari kriteria ini nanti yang saya terbayang sekarang ini, kriteria itu akan ada lahir 2 yang dia bersifat global. Artinya semua korporat Islam, baik itu perbankan ataupun dia non perbankan, yang dibangun atas dasar ruh semangat Islam, dia harus mempunyai kriteria ini dalam melaksanakan mengamalkan CSR. Tapi untuk dia bersifat global, tapi untuk bersifat lokal kita menggunakan pendekatan makasih, pendekatan uruf untuk melihat antara CSR di Pulau Pinang dengan di Kuala Lumpur mungkin ada perbedaan dengan kondisi masyarakat tempatan yang berbeda. Karena ada teori lain juga yang mungkin boleh didiskusikan ketika bicara tentang uruf, apa yang disebut dengan social capital, yaitu modal sosial sebuah masyarakat. Nah, selama ini tidak bertentangan dengan Islam dan makasih syariah, maka ini boleh. Nah, kenapa kemudian kriteria itu saya nak seakan-akan tadi Rasulullah 53, sebenarnya kriteria ini kita bina dari penerokaan Al-Quran, hadis, kemudian sunnah, kemudian sumber-sumber hukum Islam yang tidak disepakati, itu maslahah dan uruf, dan juga pendekatan makasih. Dari kriteria ini kita nak coba discuss, nak coba gali lebih dalam dari pakar-pakar yang hari ini terbagi dalam perbankan Islam, sehingga kita nak buat kriteria yang sangat bersesuaian untuk diamalkan oleh perbankan syariah. Perbankan Islam itu bagaimana? Jadi temu bual ini dari hasil kriteria theoretical framework yang saya buat, lalu kriteria ini saya bawa kepada para pakar. Kita coba interview dengan mendalam, apakah dia boleh mengesahkan ataupun boleh mengubah suai. Itu kemudian akan merubah hasil daripada kriteria yang kita bina. Lalu kriteria itu kemudian saya coba kepada pemegang hal berkepentingan. Mungkin ini saja, yang lainnya terima kasih atas alat ukur yang mungkin belum nampak dalam tulisan ini. Terima kasih Kak Yasmin. Kita ini nak sambung sekarang, kita nak buka pada Kak Pagi. Kita buka kepada yang lain. Kalau ada apa-apa yang tak ditimbulkan, kita soalkan. Pak Ridwan. Sir, tolong buka judul.